jangka sorong itu sendiri, fungsi dari jangka sorong ada yang udah tahu belum? Fungsi dari jangka sorong. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Ini udah tak kasih materinya sih. Nah, untuk jangka sorong itu, X1 itu mengukur diameter luar panjang lebar suatu benda. Nah, kenapa kita bisa mengetahui bahwa fungsinya itu bisa mengukur diameter luar atau panjang? Nah, saya kasih contoh ini bentuknya untuk jangka sorong ya. Nah, cara pegangnya gini untuk jangka sorong. Nah, fungsinya jangka sorong itu bisa mengukur panjang, lebar, ketebalan atau dalam dari suatu benda. Itu adalah fungsi dari jangka sorong. Apa itu tadi fungsinya? Mengukur apa? Panjang, lebar suatu benda. Untuk yang selanjutnya itu adalah ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Yang perlu kalian ketahui, di jangka sorong itu ada bagian-bagiannya, Mas. Bentar. Nah, ini contoh realnya jangka sorong. Contoh realnya ya. Nah, seperti pada gambar yang pada materi, untuk 1 dan 2 itu adalah rahang atas, Mas. Untuk nomor 1 dan 2. Nah, ini. Yang dinamakan rahang atas itu ini sama ini. Nah, paham ya? Pada gambar nomor 1 dan 2, itu adalah ini dan ini. Itu adalah rahang atas. Nah, untuk selanjutnya, pada nomor 3 dan 4, itu adalah rahang bawah. Nah, rahang bawah. Oke? Paham sampai sini? Paham. Mana yang rahang atas tadi? Nomor berapa? 1 dan 2. Untuk rahang bawah nomor berapa? 3 dan 4. Oke, yang selanjutnya untuk nomor 5. Nomor 5 yang mana, Mas? Nomor 5 itu apa namanya? Skala utama. Nah, saya lanjutkan untuk nomor 5 itu adalah skala utama. Nah, skala utama yang selanjutnya untuk nomor 6 itu adalah skala nonius. Nah, yang bawah sini itu adalah skala nonius. Yang di tengah-tengah ini itu adalah skala utama. Yang panjang ini. Nah, skala utama ini bisa sampai 300 atau 150. Itu tergantung tipe jangka sorongnya. Oke, sampai sini paham? Nah, ada juga untuk nomor 7 itu adalah pengunci. Pengunci dari jangka sorong. Nah, saat kalian sudah melakukan pengukuran, nah, wajib mengunci untuk alat jangka sorongnya. Agar apa? Agar apa? Tidak geser. Nah, untuk agar jangka sorong kita tidak geser. Dan juga saat proses pengukuran kita bisa sangat teliti. Nah, saya lanjut untuk slide berikutnya. Nah, dalam jangka sorong, ya, kalian bisa lihat, dalam jangka sorong itu ada 2 ketelitian, Mas. Nah, yang kayak ini itu adalah 0,02. Nah, yang sebelahnya adalah 0,05. Nah, pada materi pada pagi hari ini yang kita bahas akan membahas 0,05 dulu. Nah, sebelum ke 0,02 kita bahas dulu untuk 0,05. Jadi, untuk ketelitian itu bisa menggunakan 2 ketelitian, 0,02 dan 0,05. Ini nggak ada spidol kelas ya? Nah, saya lanjutkan untuk cara membacanya, Mas. Cara pembacaan dalam jangka sorong, itu kita bisa lihat. Ada yang sudah bisa baca belum? Ada yang sudah bisa baca belum? Belum ya? Oke, saya lanjut. Untuk ini itu adalah ketelitian 0,05 dengan tingkat ketelitian 0,05. Untuk yang gambar pertama itu caranya gini, Mas.
tadi kan yang tengah ini skala utama. Yang bawah ini adalah skala nonius. Ya, semisal untuk pada gambar pertama itu skala utamanya di berapa, Mas? Lihat dulu. Untuk skala utamanya terdapat pada garis berapa? Belum tahu ya? Oke, saya lanjutkan. Dapat kita lihat pada gambar untuk skala nonius, ya, skala nonius itu yang paling bawah tadi, skala nonius itu adalah yang paling bawah ini. Ini itu adalah skala nonius, Mas. Nah, skala nonius. Yang ini adalah skala utama. Nah, yang tengah itu skala utama. Jadi cara menghitungnya untuk skala utama itu adalah garis atas yang melebihi 0. Ya. 0 yang atas itu. Nah, jadi kita bacanya yang ini. Set. 0 kan? 1, 2, 3. Nah, ya kan? Yang melewati 0 atas sebelum melewati 0 bawah. Nah, sebelum melewati 0 dari skala nonius. Ya. Untuk menentukan skala noniusnya, itu kita cari garis yang sejajar. Ingat, garis yang sejajar. Nah, pada gambar tersebut, garis yang paling sejajar itu adalah setelah 0, ya, garis setelah 0 dari skala nonius. Nah, itu bisa kita identifikasi. Jadi, skala noniusnya itu adalah 0,05. Sebab apa? Tingkat ketelitian kita pakainya 0,05. Jadi, setiap strip di skala nonius, setiap strip 0 ke strip 1 itu adalah 0,05. Nah, itu adalah strip pertama. Jadi ke strip kedua itu 0,05 ditambah lagi 0,05. Ya, semisal stripnya di nomor 1 ini. Ya, jadi berapa? Berapa? 10 berapa? Oh, 10. 0,10. Tuh. Ya, soalnya 0,05. Oke, jadi untuk yang pertama ini, nah, 0 yang atas sebelum melewati 0 yang bawah, berarti 3 strip. Nah, 3 strip di atas itu berarti hitungannya setiap stripnya itu adalah 1. Nilainya adalah 1. Ingat, setiap strip di skala utama itu adalah nilainya 1. Paham? Sampai sini paham? Sebelum saya lanjut, paham nggak? Nah, ada yang perlu ditanyakan dulu? Apa? Oh, tujuannya itu kita tadi udah bahas di awal. Nah, tujuan kita menggunakan alat ukur jangka sorong ini adalah agar kita bisa mengukur suatu benda dengan tingkat ketelitian yang sesuai. Gitu. Jadi, alat ini sangat membantu di dunia otomotif untuk kita mengukur ketelitian suatu benda. Paham ya? Nah, gitu. Saya lanjut untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini nominalnya lebih besar. Lebih besar ya. Ada yang bisa baca? Untuk yang nomor 2. Berapa? Skala utamanya dulu, berapa? Ayo bareng-bareng, berapa? Skala utamanya, udah ada tulisannya loh. Masa gak bisa malah? Berapa? 119. Oke. Untuk skala noniusnya berapa? 0,15. Kenapa bisa 0,15? Belum bisa merangkai kata-katanya ya? Saya itu, kalian tetap bisa semua aslinya, cuma belum bisa merangkai kata-katanya aja ya. Jadi gini, skala nonius itu bisa kita dapatkan ya jika apa? Ada satu garis lurus dari skala utama
dengan skala nonius. Nah, tuh kita lihat garis yang tegak lurus dengan skala utama dan skala nonius. Itu jawabannya itu. Kita cari yang sejajar atau tegak lurus dengan skala utama dan juga skala nonius. Jadi hasil dari skala nonius itu bisa kita dapatkan dari apa tadi? Garis apa? Oke.